Bentar ya, nunggu share screen-nya. Oke, sudah muncul ya. Oke, jadi kita tadi chatnya mana? Oke, chatnya. Mohon maaf tadi habis disconnect gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya setelah 3 tombol di atas ini sudah teman-teman atur gitu ya, sudah ke tengah juga. Nah, berikutnya kita akan membuat kanvasnya gitu ya. Caranya gimana? Caranya ya ini saya hapus dulu. Nah, kita akan bekerja dengan kanvas gitu ya. Nah, ini ya. Di drawer drawing and animation itu ada kanvas ya. Nomor 2 dari atas. Ada kanvas, silahkan ini teman-teman tarik terus diletakkan di tengah gitu ya. Ini ya. Jadi dari drawer drawing and animation silahkan ditarik, drag and drop kanvasnya. Jadi tampilannya seperti ini. Terus silahkan pilih image-nya yang akan mau diletakkan di kanvasnya gitu ya. Nah, ini kanvas 1 sudah muncul di sini. Di bawah ketiga tombol red, blue, and green gitu ya. Sudah muncul kanvas 1. Nah, ini silahkan diganti image-nya gitu ya. Background image-nya gambar apa aja. Bisa cari di Google gitu ya. Googling sebentar, cari gambar, kemudian dipasang di sini gitu ya, di-download terus di-upload di sini. Jadi caranya upload file di file yang mau teman-teman pakai gitu ya. Apa gitu ya. Silahkan seperti proses upload biasa gitu ya. Nah, silahkan teman-teman cari, open, setelah itu di OK gitu ya. Jadi kalau di OK dia akan muncul di sini. Nah, setelah muncul di background image ini, di daftar background image ini, silahkan pilih salah satu. Misalnya saya Nemo gitu ya, punya saya nemo.jpg. Terus di OK. Nah, akan muncul ya. Jadi kita akan letakkan image tersebut di background image, di properties yang namanya background image, kedua dari atas gitu ya. Di kanvas 1, di kanvasnya itu. Oke, apakah sudah berhasil mengganti background image di kanvas 1? Sudah berhasil. Background image. Oke, saya ulang ya di kanvas 1. Oke, saya ulang. Jadi ini ya, di di bawah ketiga tombol ini tadi kan kosong ini ya. Nah, ini saya hapus dulu deh. Kanvas 1, betul ya, kanvas 1, delete. Nah, di bagian kiri palet itu kan ada macam-macam nih drawernya. Pilih yang drawing and animation drawer gitu ya. Jadi kan tadi teman-teman bekerja di user interface. Nah, sekarang kita akan mencari kanvas, komponen yang namanya kanvas. Kanvas ini letaknya ada di drawer drawing and animation. Ini diklik. Nah, ada nomor 2 dari atas ya, kanvas. Silahkan diklik, terus ditaruh di tengah. Nah, tadinya awalnya dia kosong, karena dia belum kita ganti background image-nya gitu ya. Nah, sekarang di paling kanan,
paling kanan kan ada viewer, ada jendela komponen, dan ada jendela properties. Nah, di jendela properties dari Canvas 1, jadi klik dulu di komponennya Canvas 1, terus ada propertiesnya sama kayak tadi. Nah, bagian background image itu dari nomor 2 dari atas ya, silahkan diisi image. Nah, kalau Pak saya belum ada image-nya, ya silahkan cari di Google dulu ya. Googling dulu sebentar, cari image apa, bebas gitu ya. Bisa cari mungkin kalau saya itu Nemo, gambar Nemo, tapi saya cari dibuat mewarnai anak-anak gitu ya. Jadi makanya template-nya kan dia polosan gitu ya, cuman ada garis-garis pembatasnya. Jadi silahkan cari, di download. Setelah itu di sini klik tombol upload, itu kan ada tombol upload ya, bisa diklik, terus browse. Nah, pilih image-nya atau gambarnya. Setelah itu di open, terus di OK. Nah, nanti kalau sudah di OK, itu image-mu akan terupload di sini, akan muncul di properties background image itu. Jadi background image itu dia berisi daftar properties, daftar image yang sudah kalian upload gitu ya. Jadi pilih nemo.jpg, klik OK. Kalau di tempat saya karena filenya ini ya. Oke. Nah, dia akan kanvasnya akan berganti gambarnya gitu ya. Oke. Sampai sini sudah. Ya, silahkan dicoba dulu ya. Kalau sudah tolong konfirmasi di chat ya supaya saya bisa lanjut gitu ya. Jadi cuman menambahkan komponen kanvas ini. Dari drawing and animation ada kanvas ini ya. Kanvas ditarik sini, dan nanti akan muncul di sini ya. Kanvas 1. Terus kalau kita klik kanvas 1 di propertiesnya ini ada macam-macam. Silahkan di set background image-nya itu diklik. Nah, pilih image-nya. Kalau belum ada ya silahkan upload terlebih dahulu gitu ya. Upload, pilih salah satu, terus di-upload gitu ya. Dipilih, terus nanti kan akan muncul di sini. Setelah itu kalau sudah pilih salah satu, klik OK gitu ya. Nah, ini akan muncul di tengah di bagian viewer. Gambarnya kok besar sekali, berarti ukurannya ya kamu pilih mungkin terlalu besar ya. Itu bisa kamu sesuaikan ini ya. Untuk yang gambarnya terlalu besar, silakan disesuaikan ininya. Bisa kalian atur di pixelnya atau persennya. Pixelnya misal diubah, diperkecil berapa ya, misalnya isikan 300 misalnya. Nah, dia akan membesar. Kalau di tempat saya akan membesar ya. Di height sama width-nya silahkan diubah buat yang gambarnya terlalu besar misalnya. 300 misalnya, 300 juga misalnya. Nah, gitu ya. Ini punya saya ubah width sama height-nya menjadi 300 pixel dan 300 pixel gitu ya. 300 kali 300. Jadi persegi ya, atau bujur sangkar gitu. Jadi width sama height-nya ini silahkan diubah buat yang gambarnya terlalu besar gitu ya. Bagaimana Vincentius Indra sudah berhasil di properties width sama height-nya silahkan diubah. Oke, sudah ya. Yang lain Saiful Anas tadi sama teman-teman yang lain, apakah sudah ini ya seperti ini? Oke. Nah, kalau sudah belum ya yang lain? Saiful Anas sudah ya, oke. Semoga teman-teman yang lain sudah juga, jadi silahkan bisa konfirmasi di chat ya kalau sudah. Kalau tertinggal atau apa juga silahkan bilang di chat supaya bisa saya ulangi atau saya sedikit perlambat gitu ya. Oke, ini jadi sudah seperti ini. Sudah ada, kita sudah mempunyai 3 buah tombol di atas, red, blue, green, dan sebuah gambar di tengah gitu ya, di kanvas. Nah, berikutnya silahkan membuat
button lagi gitu ya. Prosesnya sama dengan kalian membuat button atau tombol seperti yang di atas tadi. Bedanya apa? Bedanya cuman di sini sekarang jumlahnya ada 4 gitu ya. Jadi yang membedakan dengan button di atas adalah jumlahnya sekarang 4, terus teksnya juga berbeda gitu ya. Jadi silakan dibuat 4 buah tombol, yaitu foto, wipe, small dot, sama large button gitu ya. Sama prosesnya, ini coba saya contohkan ya. Prosesnya sama, kita dari palet user interface lagi, tarik buttonnya 4 buah tombol gitu ya. 1, 2, oke. Nah, ini supaya nggak terlalu ke bawah, bisa ditarik dulu horizontal arrangement-nya. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Bentar. Delete. Oke. Buttonnya langsung dimasukkan aja ke horizontal arrangement-nya. Nah, gitu ya. Jadi silakan di drag dulu horizontal arrangement-nya, baru tombolnya gitu ya, supaya tidak terlalu ke bawah. Nah, oke, tarik lagi. Jadi caranya horizontal arrangement-nya dulu yang di drag and drop, baru tombolnya menyusul gitu ya. Oke. Nah, terus kita lihat di sini ya. Di urutannya saya juga tidak hafal. Oke, ini ya. Take picture, wipe, big dot, sama small dot gitu ya. Jadi kita ganti teksnya kayak tadi ya. Di properties teks silahkan diganti. Ya, take picture. Enter. Terus yang kedua kita lihat wipe, big dot, small dot. Ini wipe ya. Wipe, oke. Terus yang ketiga adalah apa tadi? Big dot. Oke ya, big dot. Terus yang keempat adalah small dot. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi take picture, wipe, big dot, small dots gitu ya. Jadi sudah ada 4 tombol yang kita taruh di dalam horizontal arrangement 4. Nah, ini bisa kita rename juga supaya memudahkan dalam mengingat gitu ya. Misalnya take picture button misalnya. Oke. Yang kedua wipe button. Jadi supaya nanti kalau sudah masuk ke programmingnya lebih mudah dalam kita mengingat-ingat untuk terkait fungsionalitasnya gitu ya. Wipe button. 3 big dots. Terkait penamaan ini bebas ya, yang penting memudahkan kalian dalam mengingat gitu ya. Small button, small dots. Nah, seperti ini ya. Oke, apakah sudah sampai sini membuat 4 buah tombol? Oke. Take picture, wipe, big dot, small dot. Oke, terima kasih Mas Sony ya, Pak Sony sudah dibantu. Apakah sudah?
Oke, ini ya tampilannya seperti ini. Jadi ini di daftar komponennya ini adalah sesuai dengan semua komponen yang kita gunakan ya. Dia akan masuk di situ, ini propertiesnya. Oke, untuk peserta apakah ada yang ingin bertanya? Tidak apa untuk bertanya di tengah presentasi ini juga tidak apa-apa. Yang masih bingung bisa merespon melalui chat juga. Dari ada pertanyaan, Pak Agus, mungkin dari saya ada sedikit pertanyaan ini. Oh iya, gimana? Untuk tadi upload background image itu, ya. Yang direkomendasikan itu untuk gambar picture dengan ukuran dan format apa ya, Pak? Untuk maksudnya direkomendasikan saja. Oh, ya yang ya Pak. Jadi untuk ukurannya sebetulnya mungkin ini ya standar aja gitu ya, jangan yang terlalu besar juga gitu ya. Tapi memang idealnya yang gambar yang dia itu ukurannya itu persegi gitu ya. Jadi panjang dan lebarnya itu kurang lebih sama gitu ya. Itu akan lebih ideal gitu ya, supaya nggak ini ya, nggak jadi apa terlalu besar gitu ya, atau mungkin terlalu kecil gitu ya. Atau mungkin bisa sebelum misalnya kita kekeh mau pakai gambar itu gitu ya, mungkin bisa teman-teman edit dulu gitu ya. Jadi diedit, disesuaikan ukurannya kira-kira yang ya kayak ini ya, kalau kita upload di IG itu ya, di IG itu kan biasanya gambarnya juga persegi gitu ya, idealnya seperti itu supaya nggak ada yang kepotong dan sebagainya. Jadi kalau ukuran pastinya biasanya saya nggak mengacu ke ukuran pasti yang tertentu gitu ya, cuman kira-kira saya lihat terus, wah ini kalau misalnya dia gambarnya persegi panjang ya itu pasti nanti akan ini ya menyusut gitu ya, lebih apa ya istilahnya panjangnya dikurangi gitu ya. Jadi memang idealnya memang yang gambar yang dia ukurannya itu persegi gitu ya. Makanya tadi kan saya coba juga di propertiesnya itu diubah saja menjadi ukurannya 300 kali 300 gitu ya. Jadi ya memang disarankan yang ukurannya itu persegi. Jadi panjang sama lebarnya itu sama. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Sony ya. Semoga membantu gitu ya. Oke, apakah sudah dibuat tombolnya? Oke, terima kasih Pak Agus. Iya, sama-sama Pak. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau apa sudah berhasil belum ya buat 4 tombolnya ya? Oke, berhasil ya, Vincentius Kurniawan Indra. Lanjut terus. Saiful Anas sudah belum? Ini selain Vincentius Indra. Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah ini ya. Kita akan melihat keempat tombol yang barusan teman-teman buat gitu ya. Fungsinya itu buat apa gitu ya. Jadi yang pertama adalah take picture. Jadi ini sesuai namanya ya. Jadi ini tombol take picture ini akan kita gunakan untuk mengambil gambar gitu ya. Terus yang kedua adalah tombol wipe. Tombol wipe ini adalah kita gunakan untuk menghapus semua coretan yang kita buat di atas kanvasnya gitu ya. Terus big dot-nya ini tentunya untuk
supaya kalau kita tekan, kita tap di kanvasnya itu nanti akan memunculkan lingkaran yang besar gitu ya. Lingkaran besar ukurannya nanti kita setting di blok programmingnya. Terus small dot-nya ini dia akan memunculkan lingkaran kecil gitu ya, seperti itu. Tapi ini cuman ini ya, tap gitu ya, jadi touch saja, dia cuman menyentuh aja, dia akan membuat satu lingkaran terus kita angkat. Jadi kalau kita gerak-gerakkan, kita drag di atas permukaannya itu bentuknya bukan lingkaran tetapi nanti berupa garis gitu ya, seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya untuk mengambil gambar atau mengambil foto kemudian kita pasangkan di kanvasnya gitu ya. Jadi supaya setelah kita foto tersebut bisa langsung kita pasang di kanvasnya. Jadi di tempat saya nanti kalau setelah foto, gambar hasil fotonya itu bisa dipasang di tengah sini menggantikan gambar ikan Nemo-nya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita akan menggunakan komponen yang namanya kamera gitu ya. Nah, kamera ini adalah komponen yang termasuk di dalam non-visible komponen gitu ya. Kenapa kok disebut non-visible komponen? Ya karena komponen ini dia tidak akan tampil di user interface-nya. Jadi kalau aplikasinya sudah jadi tidak akan kelihatan apa-apa gitu ya. Jadi dia bekerja di belakang layar gitu ya. Jadi komponen yang tidak kelihatan, makanya itu disebut dengan non-visible komponen gitu ya. Nah, ini kita ambil dari media. Ya, betul, dari drawer media ya. Di drawer media ada yang namanya kamera, nomor 2 dari atas. Nah, itu silahkan di drag and drop, ditaruh aja, tapi yang perlu teman-teman ingat, dia tidak akan muncul di user interface-nya ya. Dia akan letaknya akan di bawah dari emulatornya ini ya. Jadi ada non-visible komponen, ada kamera 1. Dan akan muncul di window komponen ini ya. Ini ada kamera 1 gitu ya. Nah, silahkan ditambahkan komponen kameranya. Ingat ya, diambil dari drawer media, terus nomor 2 dari atas ada kamera. Silahkan ditambahkan. Oke, sudah berhasil ditambahkan komponen kameranya. Jadi dari drawer media ada kamera ya. Terima kasih Pak Sony ya. Jadi itu sudah dibantu sama Mas Sony ya. Kayaknya kalau Pak kok masih muda ya. Jadi sudah dibantu sama Mas Sony untuk ini ya, drawernya posisinya ada di situ. Silahkan dicoba teman-teman ya, dari media ada kamera gitu ya. Nah, jadi setelah menambahkan kamera ini, user interface kita sebetulnya sudah selesai gitu ya. Jadi kita sudah membuat semua tampilan yang akan kita gunakan di aplikasi kita gitu ya. Jadi itu bisa teman-teman lihat di jendela komponen. Jadi aplikasi kita itu terdiri dari sebuah screen gitu ya. Screen 1 ini tempat di mana kita bekerja. Terus ada 2 buah horizontal arrangement, di mana masing-masing horizontal arrangement ini dia mengatur tombol yang ada gitu ya. Jadi dibagi 2, horizontal arrangement yang pertama itu mengatur 3 tombol di atas, dan horizontal arrangement yang kedua itu dia mengatur 4 tombol di bawah. Kemudian 1 buah kanvas yang kita gunakan untuk meletakkan image gitu ya. Nah, kenapa kok harus pakai kanvas? Ya supaya kita bisa coret-coret gitu ya, mewarnai dan sebagainya. Itu hanya bisa dilakukan di komponen yang namanya kanvas gitu ya. Terus kita tambahkan 1 buah non-visible komponen lagi dengan nama kamera gitu ya. Jadi kamera ini adalah komponen yang tidak kelihatan atau komponen yang bekerja di belakang layar gitu ya. Oke, apakah sudah sampai sini? Kamera sudah ditambahkan. Oke, sudah ya, Celsius Kurniawan Indra. Saya harap teman-teman yang lain juga nggak ketinggalan gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di chat, nggak apa-apa, jangan sungkan gitu ya. Silahkan bertanya gitu ya. Oke, ya sambil kita lanjutkan ya. Nah, kalau sudah membuat user interface,
ini sebetulnya sudah selesai. Nah, berikutnya kalau teman-teman masih ingat, kita untuk membuat programmingnya atau kita mengimplementasikan logika kita ke dalam aplikasi, ini kita bisa klik tombol blocks di kanan atas. Jadi ada dua di kanan atas ini, di bawah akun kita yang kita buat login gitu ya. Itu ada dua buah tombol, yaitu designer dan blocks gitu ya. Designer untuk membuat user interface-nya, sedangkan blocks ini kita gunakan untuk mengimplementasikan logika pemrogramannya gitu ya. Kenapa disebut blocks ya, sebetulnya karena ini MIT App Inventor ini dia mengimplementasikan yang namanya block programming gitu ya. Jadi pemrograman blok-blok gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman klik. Nah, ini ya, masih kosong gitu ya. Yang harus diperhatikan di bagian kiri ini adalah blocks-nya, daftar blocks-nya. Di sini ada built-in blocks, ada untuk kontrol itu bisa diklik, bisa teman-teman lihat. Nah, kalau teman-teman mau buat if, then, else gitu ya, sama kayak logika pemrograman yang lain gitu ya. Ada for each, looping untuk membuat looping, untuk membuat do while gitu ya. Itu atau membuka open screen yang lain, itu bisa teman-teman lihat ada di block control gitu ya. Nah, terus bisa teman-teman explore blok kedua, yaitu logic ya. Logic ini dia logika, dia ada true false, terus ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, kurang dari, dan sebagainya gitu ya. Ini ada di dalam blok logic. Terus ada math, ini yang ada hubungannya dengan matematika, itu ada di dalam blok math, bisa teman-teman lihat juga. Terus ada juga blok teks, ini kalau teman-teman mau bekerja dengan string gitu ya, ini ada di dalam blok teks gitu ya, macam-macam. Terus ada list, dictionaries, macam-macam ya, nanti bisa sambil teman-teman explore gitu ya. Oke. Nah, terus di sini juga ada berbagai macam komponen yang kita gunakan tadi gitu ya. Kalau teman-teman ingat, di bawah tab screen ban itu kan ada berbagai macam komponen. Nah, teman-teman bisa klik juga. Oh, ini punya saya ada bug-nya. Oh. Coba misalnya red button. Wah, ada errornya ini. MIT-nya. Sebentar. Coba saya refresh dulu ya. Nah, itu teman-teman bisa coba ya. Di masing-masing komponen itu dia juga mempunyai blok-blok tertentu gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba. Sebentar. Sebentar sambil saya buka ya ini. Tadi ternyata tempat saya MIT-nya ada bug-nya gitu ya. Mungkin teman-teman juga nggak tahu mengalami hal yang sama atau enggak ya, atau mungkin ini koneksi saya gitu ya. Nah, nanti bisa teman-teman explore di tiap-tiap komponen itu ya, sambil dilihat blok-bloknya itu apa aja gitu. Di tiap komponen itu kalau teman-teman klik, dia akan memunculkan berbagai macam bloknya yang bisa digunakan gitu ya. Ya, jadi ini mungkin bisa koneksinya, bisa dari MIT-nya sendiri yang sedang error gitu ya. Oke, sudah masuk. Ya, jadi karena ini kita bekerja secara cloud, tentunya di sini koneksi internet sangat berperan ya, di samping web dari MIT-nya gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman klik misalnya red button gitu ya. Nah, ini akan memunculkan semua blok yang dimiliki oleh red button gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan kan di tiap bloknya juga dia sudah mengacu ke red button ya, bukan button 1. Kalau teman-teman nggak ubah masih button 1 ya, dia mengacunya ke button 1 gitu ya. Nah, ini bisa, ada bug lagi ya. Oke, misalnya blue button.
Saiful Anas ada bug, Mas Sony tidak ada bug gitu ya. Oke. Ya, tempat saya juga ada bug ya ini. Oke. Ya ini hal yang wajar ya, karena MIT ini kan sama timnya juga tetap dikembangkan terus-menerus gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini sedang kita gunakan, di sana mereka sedang mencoba sesuatu, itu kan ya bisa aja muncul bug gitu ya, seperti itu. Bentar, sambil saya refresh dulu. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain ya, mungkin ada yang belum sampai gitu ya. Kalau ada kendala bisa langsung tanya ya, jadi jangan sungkan-sungkan, nanti bisa temennya juga membantu, saya juga bantu gitu ya. Jadi kita diskusi bareng-bareng. Oke ya. Nah, jadi sudah bisa dilihat ya, di tiap-tiap komponen itu ada blok-bloknya. Nah, sekarang ya, langsung saya jelaskan di full bloknya aja ya. Nah, oke. Nah, ini adalah full bloknya ya. Nah, coba bisa dilihat full bloknya sambil saya jelaskan ya. Jadi yang pertama adalah initialize global.size to 2 ini ya. Yang dua, angka 2 ini yang biru, itu dia diambil dari blok mat. Jadi di blok mat itu ada ini ya, satu blok khusus untuk kita tuliskan angka di situ. Itu di blok mat, itu paling atas dia biasanya defaultnya 0. Sini ya, bisa teman-teman lihat di mat. Nah, yang paling atas ini ya. Nah, ini bisa ditarik, ini 0 gitu ya. Jadi di sini kita mulai dari paling atas, ini dia mendeklarasikan sebuah variabel yang tipenya itu global gitu ya. Jadi global itu bisa diakses oleh semua bagian dari program kita gitu ya. Jadi kita buat sebuah variabel global dengan nama .size gitu ya. Nah ini ya, dari blok variables gitu ya. Nah ini sini, oke. Kasih nama tadi .size ya. .size. Nah, oke. Jadi kita membuat sebuah variabel dengan nama .size, sebuah variabel global yang kita set ke 0. Jadi 0 ini kalau teman-teman ingat tadi diambil dari mat ini ya. Dari mat ini kita ambil. Ini kita ganti tadi berapa? 2 ya. Oke. Kita ganti 2. Oke. Nah, terus sudah berhasil sampai ini variabel dan coba disemprot di sini infektan gitu ya. Waduh. Nanti konslet ya. Nih ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ya. Bentar. Nah, kita akan buat ini ya, when big button sama small button dulu ya. Kita buat dulu yang big button. Nah, ini caranya dilihat dari kiri, cari yang big button.
Nah, paling atas ya, when big dots button click. Nah, oke. Terus kita ambil lagi yang small button, small dot button di tempat saya. Nah, ini posisinya bebas ya, nggak harus seperti ini. Mau teman-teman buat seperti apa bebas peletakannya gitu ya. Ini artinya apa yang akan terjadi saat tombol big button itu dipencet atau diklik, dan apa yang akan terjadi saat tombol small button itu diklik gitu ya, ditekan gitu ya. Nah, terus kita lihat, nah ternyata apa? Dia mengeset ini ya, mengeset ukurannya. Nah, dia mengeset variabel globalnya menjadi berapa gitu ya. Tapi di sini kebalik ya. Harusnya yang big itu 8, yang ini bisa, yang small ini bisa diperkecil lagi gitu ya. Oke, misalnya jadi dia ngeset dari ini ya, dari variabelnya, dilihat variabel. Nah, ini ada set ini ya, set dari variabel, ada set gitu ya. Nah, ini bisa diklik. Nah, di apa, drop down-nya masing-masing set itu dia akan muncul nama variabel yang sudah kita buat gitu ya, variabel global yang sudah kita buat. Nah, ini diarahkan. Oke, ini math-nya kita ambil lagi. Ini ya, jadi misalnya yang kecil kita set 1 misalnya, terus yang besar 8. Ini bebas ya, ukurannya mau teman-teman kasih berapa, bebas. Oke, ini misalnya ya 2 nggak apa-apa lah, biar sama dulu. Jadi global dot size-nya kalau big dot button-nya ditekan, dia akan mengeset ke 8, yang small dia akan mengeset ke ukurannya ke 1 gitu ya. Oke, sip. Ini ya, jadi ukurannya silahkan bisa teman-teman sesuaikan gitu ya. Tapi yang jelas kalau small ya harusnya kecil ya, lebih kecil. Yang big itu dia harus lebih besar, seperti itu. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, kalau sudah, ini kita lanjut ke kalau tombol blue button-nya ditekan, apa green button-nya atau red button-nya ditekan, itu apa yang akan terjadi? Ternyata di situ dia mengeset drawing canvas-nya itu, paint color-nya itu menjadi warnanya itu sesuai dengan warna nama button-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat when blue button click gitu ya. Misalnya kita mulai dari ini ya, when red button click, kita ambil dari masing-masing tombol. When blue button click, when green button click gitu ya. Nah, oke, terus dia mengeset ini ya, drawing canvas-nya, set drawing canvas. Nah, di tempat saya masih namanya canvas 1 gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah diubah namanya, silahkan disesuaikan. Oke, ini ya. Set canvas 1, paint color ya, ambil yang paint color. Canvas 1 ini bisa bervariasi ya. Kalau teman-teman sudah ganti nama lain ya, oh ya ini bisa di copy paste ya, biar nggak apa, daripada drag and drop sini bisa teman-teman copy paste. Ini ya, bisa teman-teman copy paste.
Jadi kalau red button ya pen colornya di set ke merah gitu ya. Oke. Colors ya. Dari colors ini ya, mengambil apa warnanya. Dari block colors ini bisa teman-teman ambil red, blue, terus green. Ya, gitu ya. Oke, disesuaikan dengan nama tombolnya. Ini ya. Saya drawing canvas, ambil pilih yang pen color, terus teman-teman set warnanya. Untuk warna-warnanya silahkan diambil dari ini ya, block colors. Oke. Sampai sini sudah. Oke. Ini ya saya tunjukkan. Nih. Jadi punya saya namanya kanvasnya masih default bawaannya, jadi masih kanvas 1 ya. Tapi kalau teman-teman sudah rename ya disesuaikan aja namanya. Gitu ya. Sampai sini sudah. Oke, apakah sudah sampai sini? Jadi sampai when red button, blue button, klik gitu ya. Masing-masing dia mengeset pen colornya gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, berikutnya oh ya, silahkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat blok berikutnya. Jadi blok ini akan dipanggil saat kanvasnya itu disentuh gitu ya. Ini ya. Jadi when drawing canvas touch itu adalah blok yang akan dipanggil saat kanvasnya itu tersentuh oleh user gitu ya. Jadi silahkan, tentunya ini berarti diambil dari komponen kanvas ya. Coba kita lihat di komponen kanvas. Nah, cari when canvas touch gitu ya. Ini ya. Nah, silahkan. Jadi when kanvas 1 touch, kalau di tempat saya ya, ada di situ ada komponen, kalian lihat ada komponen X, Y, dan
touch any sprite. Nah, ini touch any sprite ini maksudnya nanti animasi, tetapi untuk aplikasi ini kita tidak gunakan gitu ya. Yang kita gunakan adalah komponen X, Y, dan R gitu ya. Nah, XY-nya ini didapat dari mana? Itu adalah XY ini yang dimaksud adalah posisi di mana sentuhan itu nanti terjadi gitu ya, di layar itunya. Jadi koordinatnya, titik koordinatnya saat tangan user itu menyentuh screen dari gadgetnya gitu ya. Jadi itu kan pasti ada koordinatnya kan, X, Y-nya gitu ya. Jadi kita get gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus panggil dulu prosedur drawing canvas gitu ya. Oke. Ya, kita buat dulu call drawing canvas. Oke, ini ya. Sorry. Bukan yang ini. Oh, di canvasnya draw circle. Canvas ya, ini ya. Nah, oke. Jadi saat kanvasnya disentuh gitu ya, dia akan menggambar lingkaran gitu ya. Makanya tadi kan dibedakan big dot sama small dot gitu ya. Nah, itu nanti kalau disentuh dia akan menggambar lingkaran. Tinggal lingkarannya itu besar atau lingkarannya kecil gitu ya. Nah, center X sama Y ini dia adalah koordinatnya. Koordinat sentuhan itu terjadi di mana gitu ya, titik koordinatnya. Ini kita ambil dari ini. X-nya ini ditekan aja. Get X. Ini get Y. Oke. Nah, radiusnya ini adalah sesuai dengan variabel global dot size-nya gitu ya. Ini ya. Dia ambil dari get global dot size-nya. Ini oke. Dari ini ya. Nah, dari dot size-nya ini. Nah, ini kalau kalian klik ini akan muncul ya. Oke. Get. Oke. Nah, gitu ya. Get global dot size-nya. Makanya dia nanti kalau misalnya ini punya saya jadi gini ya. Jadi ke klik. Ke double klik ternyata dia masuk gini ya. Nah, jadi kalau misalnya user itu belum menyentuh, belum menekan small dots button atau big dots button, maka default radiusnya atau jari-jari dari lingkaran yang akan muncul di screen itu adalah 2 gitu ya. Tetapi kalau sudah user itu sudah menekan entah itu tombol small button atau big dot button, maka jari-jari lingkarannya itu nanti akan diubah ke, kalau small ya 1, kalau big berarti ke 8 gitu ya. Jadi ini adalah blok saat kita menyentuh kanvasnya gitu ya. Kalau saat kanvasnya disentuh, dia ngapain? Dia memanggil kanvas 1, terus dia menggambar lingkaran gitu ya. Lingkaran posisinya sesuai dengan posisi di mana sentuhan itu terjadi, makanya dia get X sama get Y ya dari sini ya. Terus dia mengambil radiusnya itu dari global dot size-nya ini. Jadi kalau defaultnya berarti dia kan ini ya, 2 ya. Sebelum user itu menekan entah tombol small atau big gitu ya. Terus fill-nya ini biarin defaultnya aja true gitu ya. Oke, sampai sini sudah ya. Coba oke, apakah sudah? Ini sambil saya tunjukkan ya. Ini ya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ya.
Nah, jadi ini saat ada sentuhan terhadap kanvas 1, maka dia memanggil prosedur draw circle gitu ya. Draw circle itu sesuai namanya, dia akan menggambar lingkaran gitu ya, di mana posisi X sama Y-nya itu diambil dari posisi di mana kanvas itu disentuh, di titik di mana kanvas itu disentuh. Jadi kan pasti ada koordinat X sama Y-nya. Nah, itu diambil dengan cara get ya. Dia ambil, karena dia ambil tentunya dia get. Kalau kita set kan kita atur, kita pasang gitu ya. Tapi kalau get itu kan kita ambil posisi di mana sentuhannya itu terjadi, terus kita ambil juga, kita ambil juga radiusnya ini dari get global size-nya, dari variabel globalnya tadi ya. Oke, silahkan. Nggak apa-apa, inisialis global dot size-nya yang di atas diganti, nggak apa-apa, boleh. Gitu ya. Yang penting antara small button sama big button-nya ini dibedakan ya, supaya kita tahu nanti bedanya gitu ya. Jadi kalau small ya harusnya lebih kecil daripada yang big ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, berikutnya kita akan membuat ini ya. Kita yang kamera dulu ya. Jadi kita akan bekerja di web dulu lah. Nanti tidak kameranya kepotong ya. Jadi apa yang terjadi saat tombol web itu ditekan? Yang terjadi adalah akan semua coretan yang ada di kanvas itu akan dihapus ya. Makanya kita memanggil drawing canvas clear gitu ya. Jadi kita bekerja di web button, silahkan. Nah, kita buat blok yang web button dulu yang simple gitu ya. When web button click, nah ini ya. Jadi apa yang terjadi saat tombol web itu ditekan? Nah, dia akan menghapus ya di kanvasnya. Kanvasnya ini akan dihapus. Nah, ini ya. Call canvas 1 dot clear. Jadi saat tombol web itu ditekan, dia memanggil prosedur namanya canvas 1 dot clear gitu ya. Jadi semua coretan itu akan dihapus gitu ya. Oke. Nah, saya pikir simpel ya. Ini satu tombol, bloknya juga tidak terlalu kompleks, jadi sederhana gitu ya. Oke, sudah ya web button sudah. Ini ya, saya tunjukkan. When web button diklik, jadi saat web buttonnya diklik, dia manggil canvas 1 dot clear gitu ya. Ya, ini silahkan dilihat dulu sambil teman-teman cross check sudah betul belum blok-bloknya gitu ya. Ini saya tampilkan ya. Nih. Nah, silahkan ya. Tidak terlalu kecil ya. Saya rasa sudah cukup besar ya fontnya ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan ya. Ini ya, tampilannya seperti ini. Oke, sudah kita lanjutkan. Sekarang kita bekerja dengan
kamera gitu ya. Jadi apa yang terjadi saat tombol take picture itu ditekan gitu ya. Makanya di sini ternyata saat tombol itu ditekan dia memanggil prosedur kamera 1.take picture gitu ya. Nah, setelah itu setelah berhasil mengambil gambar, terus apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan ternyata bisa teman-teman lihat di when kamera 1.after picture, dia mengeset drawing canvas menjadi background colornya itu diganti ke hasil foto tadi gitu ya. Oke, kita coba ya. Jadi saat tombol take picture itu ditekan, kita cari tombol take picture. When take picture, klik ya. Oke. Nah, dia manggil prosedur take picture ya dari kameranya, komponen kamera, non visible komponennya. Nah, ini ya. Nah, jadi saat tombol take picture ditekan, dia memanggil prosedur call kamera 1.take picture gitu ya. Oke, ini ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Dilakukan ternyata dia mengganti background colornya gitu ya. Jadi kita masuk lagi ke kamera. Nah, ini ya. Oke. Kanvasnya kita ubah gambarnya ya. Set. Nah, ini pakai yang background image ya. Jadi bukan background color, di modul tadi itu keliru ya. Pakai background image saja. Image. Ini diarahkan ke sini aja mouse-nya. Get image. Gitu ya. Nah, ini. Jadi logikanya saat tombol take picture itu ditekan, maka dia memanggil prosedur call kamera 1 take picture. Jadi dia panggil fitur kamera yang ada di gadget kita gitu ya. Jadi dia akan muncul akan manggil fitur kamera di HP kita. Setelah itu kita tekan, kita ambil gambar. Setelah itu dia ini ya, when kamera 1.after picture, setelah gambar itu diambil, dia mengeset kanvas 1. Jadi kalau kalian ingat, teman-teman ingat tadi kan gambar di tempat saya Nemo itu kan kita atur di kanvasnya gitu ya. Makanya di sini yang kita atur juga kanvasnya lagi ya. Jadi set kanvas 1, background image-nya kita ganti dengan hasil foto yang barusan kita ambil. Kurang lebih logikanya seperti itu gitu ya. Oke, apakah sudah? Ini ya, kita sudah hampir selesai ya blognya ya. Ini. Nah, jadi 2 blog ini cukup simpel ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, kalau ini nggak blok programming, itu berapa ratus baris kode yang harus diketik gitu ya untuk melakukan fungsi-fungsi seperti ini gitu ya. Tetapi sama tim dari MIT App Inventor beratus-ratus baris kode itu dia sederhanakan di dalam bentuk blok-blok gitu ya, seperti itu. Jadi sangat membantu sekali gitu ya buat orang yang mau baru awal belajar tentang mobile programming gitu ya. Dan enaknya MIT ini kan resource-nya tidak terlalu besar gitu ya, nggak harus kita install lokal di komputer gitu ya. Jadi semuanya cloud, jadi kita tinggal akses pakai browser. Jadi secara resource juga ringan gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Android Studio gitu kan, Android Studio speknya harus tinggi gitu ya.
Makanya ini untuk orang buat mulai belajar mobile programming itu sangat cocok sekali gitu ya. Oke, sampai sini sudah. Oh, PDF-nya ada. Nanti bisa saya share ya. Ini sambil saya ini ya, saya tunjukkan blognya. Nanti bisa menyesuaikan, Mas gitu ya. Teman-teman bisa menyesuaikan. Ini blognya saya tunjukkan. Masih kelihatan ya screen saya ya. Ini PDF-nya ada, nanti bisa saya share juga. Tapi posisi terakhir di sini sesuai yang muncul di screen gitu ya. Bisa teman-teman sesuaikan gitu ya. Jadi yang barusan tadi cuman ini ya, take picture button dot click sama when camera 1 dot after picture, dua blok ini. Oke. Oke. Saya tampilkan blognya ya.
Oke, cek apakah sudah berhasil menyesuaikan. Ini ya, terakhir sampai ini, terakhir 2 blok, yaitu 2 blok yang ada hubungannya dengan non visible komponen kamera gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat, ternyata ini blok terakhir ya. Blok terakhir, jadi blok ini digunakan untuk saat user itu melakukan drag. Jadi teman-teman tahu ya, bukan drag race ya. Jadi drag race, kita coret-coret kanvasnya itu kan harusnya kayak anak kecil mewarnai gitu ya, dicoret-coret, diwarnai. Jadi ini bisa digunakan untuk orang atau anak-anak belajar mewarnai gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya adik masih kecil gitu ya, bisa membuatkan aplikasi belajar mewarnai dengan MIT ini gitu ya. Bisa cari template gambar-gambar di internet yang masih kosong gitu ya, yang belum ada mewarnai gitu ya, kayak gambar Nemo yang saya gunakan tadi gitu ya. Terus bisa dipamerin ke adiknya, ini loh tak buatin aplikasi buat apa, belajar mewarnai misalnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini blok terakhir. Jadi ini kita ambil dari kanvas lagi ya. Dari kanvas lagi. Kanvas. Nah, ini ya. Paling atas sendiri. When kanvas 1 drag. Ini ya. Ini. Nah, di sini ada berbagai macam atribut yang harus kita sesuaikan, yaitu start X, start Y, previous X, previous Y, current X, current Y, sama drag unisprite gitu ya. Jadi ini karena dia harus mengidentifikasi titik awalnya, terus titik sebelumnya, dan posisinya sekarang itu di mana gitu ya. Karena drag itu kan bergerak ya dari satu titik ke titik lain gitu ya. Jadi makanya di sini cukup banyak komponen yang harus kita set gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia memanggil prosedur drawing canvas terus draw line, karena yang akan kita gambar itu kan garis. Jadi mewarnai itu kan berupa garis gitu ya, kayak orang menguas gitu ya. Menguas, tetapi di sini kita lakukan dengan cara menggerakkan jari kita di atas screen gitu ya, dari gadget kita. Jadi kita panggil dari kanvas lagi, kita panggil prosedur draw line gitu ya. Kanvas. Nah, ini ya. Draw line. Ya, di sini ada X1, Y1, X2, Y2 gitu ya. Nah, ini dia hanya mengeset, jadi pref itu previous ya, posisi sebelumnya, dan juga posisi yang sekarang gitu ya. Current itu posisi sekarang gitu ya. Jadi yang X1-nya diisi posisi sebelumnya, previous. Yang X2 dan Y2 diisi posisi current atau posisi yang sekarang gitu ya. Oke. Dari ini get previous X, ini previous Y. Jadi yang X1 Y1 ini diisi posisi sebelumnya gitu ya, karena titik awalnya kan di situ ya, previous. Sementara ini titik sekarang dimasukkan ke dalam yang duanya, current X dan current Y. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan,
ini kalau apa yang teman-teman lakukan itu betul gitu ya, memasangkan bloknya gitu ya, di bagian kiri ini ada show warning ya, ini dia 0 ya, jadi 00 posisinya kosong, tidak ada peringatan gitu ya. Misalnya teman-teman ada lupa, ada soket, ada yang masih belum terisi blok gitu ya, itu biasanya dia akan muncul warning di sini. Oke. Dipameri kan tidak mudeng Pak ya, maksudnya dipameri terus dia suruh ini apa, suruh nyoba mewarnai gitu ya. Apa orang tuanya aja yang dipameri gitu. Kali bisa umuk gitu ya. Oke, jadi ini ya, ini adalah blok terakhir kita. Habis ini kita uji coba gitu ya. Bucinnya dipameri. Di WA aja itu Pak. Pasang status ya, pasang status. Wah, mainnya PP ya. Ya, ini sudah, apakah sudah? Bloknya sudah selesai ini ya. Jadi saya rasa tidak terlalu kompleks ya. Tapi ya meningkatlah levelnya dari pertemuan kita pertama yang membuat aplikasi HelloPur gitu ya. Di sini teman-teman sudah belajar blok-blok yang lebih kompleks daripada pertemuan pertama. Oke, kalau sudah bisa langsung dicoba ya. Cara mencobanya, nah, pastikan di handphone teman-teman sudah ada ininya ya, MIT AI2 Companion ya. Jadi itu adalah aplikasi yang digunakan untuk men-scan QR code yang akan dihasilkan dari versi webnya ini. Jadi untuk menghubungkan gitu ya. Oleh sebab itu antara komputer dengan gadget itu harus terkoneksi di WiFi yang sama gitu ya. Itu kalau mau pakai WiFi. Tetapi kalau mau pakai kabel data bisa gitu ya. Tapi connect-nya di atas, di kiri atas ini kan ada My Project, terus di kanannya ada Connect. Nah, ini kalau mau pakai iCompanion itu yang saya sebutkan tadi harus install di gadget gitu ya. Download aja di Play Store, tidak terlalu besar gitu ya. Nah, ini pakai ini yang pertama, ini kalau terkoneksi ke WiFi yang sama, atau dari laptop dengan gadget itu dikoneksikan melalui tethering gitu ya. Tetapi kalau mau pakai kabel data bisa pilih pilihan ketiga yaitu USB. Jadi silahkan dicolokkan kabel datanya dari komputer, laptop ke gadgetnya, terus nanti pilih yang USB gitu ya. Nah, ini kita coba ya. Silahkan dicoba. Oke. Connect, misalnya punya saya pakai iCompanion gitu ya. Nah, ini akan muncul ini ya, QR code ya. Jadi QR code ini dari handphone, silahkan dibuka MIT AI Companion-nya gitu ya. Terus scan QR code-nya gitu ya. Scan QR code di komputer masing-masing ya, jangan scan QR code punya saya gitu ya.
Nah, nanti ini sudah saya scan. Nah, dia akan ada progress bar gitu ya. Dia akan jalan. Ditunggu aja gitu ya. Nah, nanti kalau sudah nanti akan muncul di handphone. Ya, ini tidak bisa saya tunjukkan ya karena munculnya di handphone saya gitu ya. Di handphone akan jalan aplikasinya gitu ya. Ya, itu bisa teman-teman coba. Misalnya red gitu ya. Klik tombol red terus diwarnai apakah berhasil menjadi merah garisnya, di drag ya, di drag. Jadi red, blue sama greennya itu di drag, teman kayak mewarnai gitu ya, di drag. Apa berhasil coret-coret ya, harusnya warna garisnya atau line-nya itu sesuai dengan warna tombol yang kita tekan. Kalau merah ya merah, kalau biru ya biru, kalau hijau ya hijau gitu ya. Nah, kalau sudah habis dicoret-coret, coba tekan tombol wipe untuk menghapus semua coretan tadi ya. Tekan tombol wipe, mau nggak gitu ya. Terus kalau sudah, tekan tombol big dot coba. Terus ditekan ya. Kalau big dot, small dot, cara mencobanya cukup disentuh aja di kanvasnya atau di gambarnya. Jadi dia kalau di drag, digeser-geser, dia nggak akan muncul gitu ya. Tapi kalau ditekan dia akan muncul gitu ya. Oke, ini saya coba sudah mau. Terus yang berikutnya take picture, silahkan dicoba take picture-nya. Tombol take picture itu untuk memfoto ya. Coba foto apa, siapa? Misalnya ada foto mantan gitu ya, foto mantan yang mau dicoret-coret, atau foto siapa gitu ya. Yang kalian lagi nggak suka gitu ya, mau dicoret-coret, temennya mau diedit gitu ya, tapi jangan disebarluaskan ya, nanti kena pasal ITE, nanti kena UITE. Silakan dicoba difoto gitu ya, terus dipasang. Nah, harusnya setelah take picture itu kalian kalau misalnya handphonenya minta permission, kalian allow aja, diizinkan gitu ya, diizinkan untuk melakukan perubahan. Jadi terkadang ada handphone yang dia minta permission dulu. Nah, silahkan disesuaikan. Nah, ini punya saya, sudah saya coba semua, fungsionalitasnya jalan semua gitu ya. Semoga di tempat teman-teman juga jalan ya, bisa gitu ya. Oke, bagaimana, sudah berhasil? Nah, kalau lama, kalau misalnya di scan terus dia lama atau berhenti di 20%, itu kemungkinan antara handphone dengan komputer itu belum terkoneksi di WiFi yang sama. Kalau misalnya pakai companion ya, biasanya seperti itu. Atau kalau pakai USB, nah itu kemungkinan ini ya, ada kendala terkait di koneksinya. Nah, itu sudah di-share ya. Makasih ya Mas Sony. HP-nya minta ganti gitu ya. Jadi silahkan ditunggu gitu. Kalau misalnya pakai companion nggak mau, dicoba pakai kabel data ya, pakai yang fitur USB. Yang tadi ada pilihan USB connect, terus ketiga kan ada USB gitu ya. Nah, tapi kalau pakai companion ini aplikasi itu tidak secara permanen itu berada di gadget teman-teman gitu ya. Jadi untuk permanen supaya diinstal gitu ya, itu bisa pilih pilihan yang berikutnya. Di sebelah connect itu ada build. Nah, di build itu ada pilihan pertama yaitu app provide QR code for APK. Nah, ini bisa dipilih di pilihan yang pertama ya. Dari build ada pilihan pertama, ini nanti aplikasi tersebut akan terinstall di gadget teman-teman gitu ya. Jadi dipilih aja yang pertama itu. Nah, itu nanti dia akan mengcompile lagi dan akan menghasilkan QR code lagi. Nah, tapi yang perlu diingat di sini di build APK ini QR code-nya itu hanya berlaku selama 2 jam gitu ya. Jadi silahkan buru-buru di-scan gitu ya. Kalau enggak, dia akan teman-teman harus mengenerate lagi QR code-nya gitu ya. Seperti itu.
Nah, silahkan dicoba ya. Wah, sekarang stuck di 25%. Ya, paling nggak ada progres. Ya, Mas Sony sukses ya. Mas Sony ini dibelain langsung ganti HP ini tadi pasti langsung sukses. Ya, jadi bisa dicoba fitur-fiturnya, apakah jalan semua gitu ya. Kalau tadi sesuai dengan blog yang kita buat bareng-bareng, harusnya jalan semua ya. Ya, itu ya. Build APK, kalau build APK itu nanti terinstall di HP teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang pakai companion tadi kan kayak temporary gitu ya, sementara. Jadi setelah itu kalian teman-teman back gitu, dia ya akan hilang aplikasinya. Nah, silahkan cari foto mantannya terus dicoret-coret gitu ya. Atau wah, jangankan mantan Pak, belum terrealisasi gitu ya. Oke, saya tinggal nunggu ya ini berarti ya. Tinggal nunggu teman-teman sukses uji cobanya gitu ya. Vincent masih halusinasi. Yang penting orientasinya masih sesuai aja lah. Halusinasi nggak apa-apa gitu ya. Pernah saling membahagiakan. Kalau buat dia cinta sama saya bisa enggak gitu. Bisa aja gitu ya. Di foto aja ini saldo rekeningmu gitu ya. Kalau saldo rekeningnya 9 digit itu ya, ya pasti dia ini ya kemungkinan besar mau gitu ya. Apa kamu buat ini aja aplikasi yang apa ramal jodoh gitu ya. Tapi di logika aplikasinya itu kamu buat siapapun yang dia masukkan itu jodohnya tetap kamu gitu ya. Nanti kan supaya dia lama kelamaan percaya gitu ya. Wah, ini aplikasi ini ternyata menyarankan saya sama dia terus, walaupun namanya saya ganti tetap ujung-ujungnya kok ke nama itu gitu ya. Ya itu ya, masih banyak ikan di laut gitu ya. Ya motormu diganti stang bundar ya bisa kok. Motornya diganti yang stang bundar kan keren juga. Ganti pakai joystick. Oke, terima kasih Pak Agus, terima kasih Ya, untuk materinya, luar biasa. Ini berapa anak yang sukses? Coba saya mau tahu berapa peserta yang sudah sukses menjalankan misinya hari ini. Wawan, apakah bisa? Atau hanya halusinasi semata?
mungkin memang saat prosesnya masuk ke AI companion-nya itu agak lama ya Pak. Ya, oke. Karena banyak faktor ya Mas, koneksi dan lain-lain gitu ya. Oh iya, itu juga bisa. Ya mungkin nanti Mas Atau HP-nya yang minta diganti. ya itu bukan saya yang bilang ya. Gitu. Nanti Mas Sony bisa sharing ya ke yang lain gitu misalnya. Ya ini ada yang mau bertanya lagi tentang tadi prakteknya? Apakah ada yang belum bisa? Oh itu Brian bisa ya, oke sip. Laptopnya panas berarti ya harus dibeliin kipas gitu. Nanti laptopnya minta ganti juga kalau yang itu. Ya. Yang satu HP-nya minta ganti, yang satu laptopnya minta ganti. Ya kan bisa jadi alasan ke orang tua ya. Wah kemarin saya ikut webinar nggak bisa nyoba gara-gara ini laptopnya tuh harus ganti katanya gitu. Tapi bukan saya yang bilang loh ya. Sama orang tuanya. Oke, ini apa ada pertanyaan lagi? Oh, pertanyaannya seputar dengan MIT-nya ya. Nah apa itu ya, big dot sama small dotnya ini bisa dicek lagi di apa waktu dia ngeset global variabelnya. Jadi usahakan jaraknya itu cukup jauh ya. Misalnya small dotnya 1, big dotnya 8, atau small dotnya berapa. Jadi range-nya jangan terlalu dekat supaya kelihatan bedanya gitu ya. Big dot-nya jangan kasih 100, nanti satu gambar dulu semua. Langsung ke blok gitu ya Mas. Iya, langsung ke blok. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa berikan kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya ganti HP sama ganti laptop ya. Oh bukan. Jadi kesimpulannya ini ya, jangan takut dulu kalau mau mencoba mengembangkan aplikasi mobile gitu ya. Jadi mungkin di luar kan sebelum teman-teman mencoba mungkin bayangannya wah susah gitu ya. Ya padahal kan kalau apa kenalannya dengan aplikasi yang tepat gitu, itu semua akan ini ya, persepsinya itu akan salah gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman langsung belajarnya kayak Android Studio itu ya levelnya itu kan sudah intermediate atau sudah tengah gitu ya, tengah ke advance gitu ya. Nah untuk pertama kali kenalan ya bisa pakai MIT dulu gitu ya. Jadi paling enggak teman-teman mengasah logika pemrogramannya dulu gitu ya. Paling enggak harus senang dulu, harus tertarik dulu sebelum teman-teman berlanjut ke level selanjutnya gitu ya. Nah nanti kalau misalnya ketemu Android Studio langsung susah gitu kan, orang udah wah susah ya gini-gini, jadi nggak tertarik dulu, jadi dia tidak akan explore lebih lanjut gitu ya. Makanya untuk dasar memang MIT ini salah satu tools yang cocok gitu ya, supaya orang itu paling nggak suka dulu dengan mobile programming gitu ya, seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu Mas Sony ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Wawan. Ya. Kalau diganti di Blocks, di app-nya langsung ganti atau tidak? Oh ya, itu nanti langsung ganti. Jadi selama masih terkoneksi, itu kalau kalian utak-atik bloknya, itu dia akan langsung menyesuaikan di aplikasinya gitu ya. Tapi dengan catatan selalu masih terkoneksi loh ya, belum keluar dari aplikasi gitu ya. Tetapi kalau sudah keluar dari aplikasi ya harus scan QR code lagi gitu ya. Jadi seperti itu Mas Sony ya. Oke, terima kasih Pak. Untuk yang lainnya apakah masih ada pertanyaan lagi? Bagaimana Wawan, apakah mau menanyakan? Apakah ini sudah diganti? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Oh tidak ada perubahan gitu ya. Kalau itu artinya coba dicek lagi berarti ya. Nanti gini PDF-nya nanti dikirim gitu ya.
di share juga, nanti misalnya mau cross check gitu ya. Atau mungkin ini bisa Wawan ya tadi ya yang belum bisa ya. Ya. Ini saya tunjukkan lagi blog saya mungkin ya, bisa di cross check ya. Nah ini ya. Itu di screenshot dulu, Wan. Nah bisa dilihat. Nah kita main big dot sama small dot itu kan sebetulnya cuma di sini ya, di set global dot size nya ini ya, cuman main di sininya aja gitu ya. Oke, itu cara pakainya juga di klik dulu tombolnya, terus klik di otak jadwalnya. Bagian dipakai cara pakainya. Ya Pak, tapi di app HP kalau dicoret nggak beda garisnya. Oh, kalau yang coret itu beda dengan dot. Jadi kalau yang coret itu dia di draw line itu di sini. Draw line itu di yang ini, canvas 1 draw line. Itu ya. Itu nanti sebentar. Nah ini dia ngambil global dot size-nya. Jadi kalau yang ini, yang defaultnya coba diganti dulu. Yang defaultnya ini diotak-atik dulu coba. Karena drawline itu ambilnya dari global dot size, bukan dari small yang sudah disetting di small sama big gitu ya. Jadi yang garis itu ambilnya dari global dot size, dari yang dua ini. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Happy. Kalau diupload di Play Store bisa? Oh ya, tentunya kalau diupload di Play Store bisa-bisa saja, tapi harus memenuhi aturan di Play Store-nya ya. Jadi kan policy atau kebijakan di Play Store itu kan berubah-ubah gitu ya dari waktu ke waktu. Nah ini harus kamu ikuti persyaratan yang terbaru. Nanti dia akan menyebutkan spek minimal atau seperti kebijakannya itu harus seperti apa. Nah itu selama itu kamu penuhi, itu pasti bisa gitu ya, seperti itu. Jadi tadi Vincenzius Kurniawan itu kalau nggak dicoret, nggak beda garisnya, itu berarti yang harus kamu ubah itu di ini, di global dot size-nya ya. Karena kalau garis kamu coret itu kan drag itu mengambil dari global dot size-nya gitu ya. Kalau yang big sama small button itu ngikut setting yang di sini, di masing-masing ini. Tapi kalau yang garis itu ngikut yang di initialize global dot size. Jadi kalau di sini saya set 2 ya dia akan 2 terus gitu ya. Nggak akan besar kecil, dia konstan gitu ya. Ukurannya itu akan tetap di 2 gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Cara buat kipas angin virtual. Ya, itu ada tutorialnya di YouTube itu banyak. Jadi kamu bisa cari di YouTube ya, gitu ya. Oh, yang punya ya punya Vincenzius Kurniawan tidak berubah ya. Ya, ini coba nanti dilihat gitu ya. Harusnya berubah gitu ya. Punya Mas Sony berubah ya? Berubah. Oh, oke, gitu ya. Ya nanti bisa belajar lagi sama Mas Sony gitu ya. Ini kalau misalnya mau nyoba yang aplikasi yang saya buat tadi, nanti bisa, mungkin teman-teman mau nyoba ini bisa saya share URL-nya ya. Nah itu bisa download di situ ya. Itu sudah dalam bentuk APK. Nanti bisa dicoba diinstal di HP gitu ya.
Tapi link itu hanya berlaku 2 jam ya. Jadi link yang saya share itu hanya bisa diakses dalam jangka waktu 2 jam gitu ya. Oke, buruan di download sebelum gratisannya. Semoga masih oke ya. Oke Pak Agus, terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa ini ya Pak Agus. Terima kasih. Mungkin untuk materi hari ini sudah selesai ya Pak Agus ya. Iya, Mas. Kalau begitu waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Timi sebagai hostnya. Oke. Terima kasih Mas Sony. Terima kasih Pak Agus dan Pak Sony. Pak Sony terima kasih sudah mendampingi. Lalu untuk Pak Agus juga sudah menjelaskan mengenai mobile apps dengan menggunakan MIT. Lalu mungkin Pak Agus mau menjelaskan sedikit mengenai Unika atau mungkin ada perwakilan. Pak Yoga mau ngomong mungkin? Oh ya, ya sudah saya wakili mungkin ya. Jadi teman-teman kami dari Prodi Sistem Informasi Unika gitu ya. Jadi di Unika itu ada 3 konsentrasi, tiga konsentrasi yaitu sistem informasi, ada e-commerce dan juga ada game teknologi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang suka mengembangkan aplikasi gitu ya, bisa mungkin tertarik untuk bergabung di sistem informasi gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah salah satu materi di mata kuliah dasar pembuatan aplikasi bergerak gitu ya. Jadi itu ada di program studi sistem informasi. Terus untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengembangkan game, itu bisa mempertimbangkan untuk masuk di game teknologi gitu ya. Jadi kita ada game teknologi, mungkin teman-teman suka bikin game sendiri gitu ya. Jadi ada mahasiswa kami yang juga sudah mengembangkan game sendiri dengan tema horor gitu ya. Dia membuat, bisa dicari di YouTube, itu namanya game trailernya Sandra gitu ya, game Sandra, game dengan genre horor. Terus buat teman-teman yang mungkin suka dengan tertarik dengan mengembangkan e-commerce gitu ya. Jadi seperti kita ketahui di masa pandemi ini, salah satu yang panen itu kan e-commerce ya. Banyak kayak semacam Tokopedia atau Bukalapak dan sebagainya. Orang di masa pandemi ini semakin tinggi ya trafficnya menggunakan berbagai macam aplikasi e-commerce gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman mungkin tertarik untuk belajar bagaimana mengembangkan startup gitu ya, aplikasi e-commerce, itu bisa mempertimbangkan untuk memilih konsentrasi e-commerce gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kami ada di, mungkin kalau main ke Unika bisa mampir gitu ya. Kami besok tentunya kalau sudah tidak pandemi gitu ya, kami ada di gedung Henrikus Konstan lantai 8 gitu ya. Ada lab juga. Jadi selama perkuliahan ini kami tetap ada kuliah ya, kuliah online dengan e-learning dari Unika gitu ya. Dan mahasiswa pun bisa mengakses dari rumah gitu ya lab tersebut. Jadi kalau misalnya di rumah spek komputernya itu kentang gitu ya, sedengan, itu bisa akses saja komputer lab. Jadi bisa menggunakan komputer lab dari rumah gitu ya. Seperti itu. Jadi ya buat teman-teman yang ini ya, waduh saya itu pengen belajar ini tapi kok komputer di rumah itu speknya kurang gitu ya, bisa mengakses melalui komputer lab. Nah di kami itu bisa gitu ya, diizinkan seperti itu. Oke, nah kurang lebih seperti itu Pak Timi gitu ya. Saya ucapkan terima kasih buat perhatian teman-teman siang ini. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat gitu ya. Oke.
Ya, terima kasih banyak Pak Agus, juga bapak-bapak ini dari Unika yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu buat kami semua. Jadi sukses terus untuk Unika. Oke, untuk anak-anak jangan lupa absensinya diisi. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Ya, Agus. saya pamit dulu ya. Atur Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Ya, atur nuwun. terima kasih banyak. Oke, Pak. Ya. Atur nuwun, teman-teman. Pak Yoga juga terima kasih. Anak-anak juga jangan lupa untuk absensinya. Lalu tadi Iya, Pak. pelajaran yang sudah diambil, sudah diterima sambil dicoba-coba lagi, bisa menghubungi juga. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih banyak, kalau mau melanjutkan kuliah juga bisa tanya ke Bu Dita, bisa. Kalau mau menghubungi bapaknya tadi juga bisa. Oke, sudah. Kalau sudah, berarti kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan. Terima kasih semua. Ya, Pak.